langsung yang mempraktekkan dan menghidupi kitab Kidung Agung sendiri, yaitu Salomo. Yang kedua, muncul pula nama Salomo sebagai penulis kitab Kidung Agung sebanyak 6 kali. Ambil contoh di Kidung Agung pasal 1 ayat 5. Yang kedua, Kidung Agung 3 ayat 7, ayat 9, dan juga ayat 11. Hmm. Serta Kidung Agung 8 ayat 11 dan 12. Itu semuanya menyinggung tentang Salomo. Yang artinya apa? Salomo lah benar-benar penulis daripada kitab Kidung Agung itu sendiri. Jadi tidak ada orang lain selain daripada Salomo. Ditambah lagi dengan bukti-bukti lain. Untuk kekayaan dan kemegahan istana Salomo. Itu dicatat dalam Kidung Agung 3, 6 sampai 11. Di sana dijelaskan iring-iringan pengantin laki-laki dan kemewahan dan pengawal yang banyak, kurang lebih 60 pahlawan. Ini adalah gambaran kemegahan istana di masa pemerintahan Raja Salomo. Yang berikutnya yang keempat, pengetahuan yang luas tentang alam. Katuni. Catat dalam Kidung Dari Agung 1 Katuni. ayat 18, di mana Salomo juga rupanya, saudara, ya, sangat menggeluti bidang flora dan fauna. Flora dan fauna itu kan bicara tentang tanaman, ya, apa jenis bunga, pohon-pohonan, dan juga berbagai jenis binatang. Misalkan rusa kijang. Ya, Salomo menekuni tentang semua hal itu, maka itu dia catat nama-nama, ya, bunga, pohon, binatang tadi menjadi gambaran cinta kasihnya kepada Tuhan dan juga terhadap pasangan hidup. Ini kan kita lihat ayat. Dan itu juga dicatat dengan baik-baik di dalam kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 33. Wah, Salomo itu memang menekuni bahkan ahli di bidang tanaman dan tumbuhan dan juga hewan. Lalu pembuktian yang berikutnya dalam Kidung Agung 6 ayat 8. Dijelaskan juga tentang banyaknya jumlah istri termasuk juga selir atau gundik daripada Salomo. Disebutkan permaisuri atau gundik dan garis-garis yang tak terbilang jumlahnya. Seperti saya katakan di awal tadi, memang istrinya Salomo itu 700. Gundiknya itu sebanyak 300. Jadi kalau jumlah total kurang lebih 1000. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, ini harus saya ingatkan sama anak-anak yang muda nih, supaya pikirannya jangan langsung poligami. Banyaknya istri gundik Salomo ini lagi-lagi awal kejatuhan dia dalam dosa dan sekaligus juga awal Tuhan tidak lagi menaungi, menguasai, mengendalikan, memberkati kehidupan. Ini perlu dipahami. Karena seringkali juga saya masih mendengar ada sebagian orang Kristen mengutip latar belakang kehidupan rumah tangga Salomo menjadi copy paste. Bolehkah orang Kristen poligami? Bolehkah orang Kristen punya suami atau istri lebih dari satu? Itu sesat. Karena Tuhan membuktikan poligami yang dilakukan oleh Salomo awal kehancurannya. Awal runtuhnya kerajaannya dan awal mulanya Tuhan tidak lagi memberkati dia. Tapi memang Salomo akhirnya bertobat. Nah beda. Kalau orang Kristen zaman sekarang, udah nyata-nyatanya dia pecat istrinya, pecat suaminya, nggak ada tobat-tobatnya. Khotbah aja terus. Nyesatin umat. Nah itu bedanya dengan Salomo. Ya. Nah, lalu dari konteks sejarah, ya, menyebutkan di dalam kitab Kidung Agung lokasi Yerusalem dan Sunem. Ini sesuai dengan periode pemerintahan Salomo tahun 971 sampai dengan tahun 931 sebelum Masehi, artinya sebelum Kristus datang real ke dunia ini. Ini adalah merupakan akumulasi pembuktian internal bahwa Salomo adalah penulis kitab Kidung. Lalu bagaimana dengan pembuktian eksternal? Tradisi Yahudi atau agama Yahudi lah, meyakini betul, mempercayai betul
bahwa Salomo adalah penulis kitab Kidung Agung. Di samping juga Salomo menulis kitab Amsal dan juga kitab Pengkhotbah. Ya. Dari suruh kanonisasi Alkitab, kanonisasi itu artinya Bapak Ibu pembatasan Alkitab. Ya, diterima pula bahwa kitab Kidung Agung adalah bagian daripada Alkitab Ibrani, yaitu perjanjian lama kita. Yang berasal dan bersumber dari Tuhan, dan di Tuhan pakai, Tuhan pilih dan Tuhan panggil Salomo untuk menulisnya. Lalu kitab 1 Raja-Raja 4 ayat 32 mencatat juga bahwa Salomo mengubah 3.000 Amsal dan 105 nyanyian dan Kidung Agung. Ini menjadi pembuktian bahwa sebenarnya saya katakan tadi saudara bahwa Salomo itu penulis tunggal daripada kitab Kidung Agung dan juga penulis Alkitab, kitab Amsal dan juga dengan kitab Pengkhotbah. Kita tahu betul bahwa tidak ada raja yang lain yang hidup sejaman dengan Salomo selain daripada dia yang dinamai dengan raja yang paling berilmu. Kayak Bapak Ibu, kalau kita lihat nanti lebih dalam lagi isi daripada kitab-kitab Kidung Agung luar biasa memang. Pemilihan kata, kalimat, istilah yang dipakai oleh Salomo ya menandai dia punya hikmat yang luar biasa. Menjelaskan tentang apa itu cinta, apa itu kasih, apa itu sayang. Ya, dalam konteks nanti hubungannya dalam pernikahan, dalam rumah tangga. Bahkan dia menyimpulkan pernikahan di dalam rumah tangga